hasil presentasi kami mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Asya Desta Kalisa, saya sendiri. Dan yang kedua, Galuh Anandita Noviati Stella. Dan yang ketiga, Rahma Novita Fitri Astuti. Selanjutnya masuk pada penjelasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Galuh, selanjutnya Rahma, lalu saya sendiri. Kepada Galuh dipersilahkan. Yang pertama ada Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila yang ada pada Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan Galuh, mic-nya didekatkan lagi, Galuh. Galuh, suaramu kurang lah. Udah belum? Kurang keras, Galuh. Ini udah kedengaran keras belum? Oke, udah coba. Yang penting dekatkan ke mic-nya. Ya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila yang ada pada Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika sendiri memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan bermasyarakat berbagai etik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Next. Yang kedua, yang B, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yang terkait dengan hal yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, terdapat banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi negara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan terjadi disintegrasi bangsa. Yang ketiga, terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang keempat, kesenjangan sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin sehingga beberapa wilayah merasa terasingkan. Yang kelima, banyak kasus peningkaran dalam pembayaran pajak. Keenam, ketidakadilan hukum yang masih ada di Indonesia seperti keputusan bebas bersyarat tanpa pengedar narkoba asal Australia, Schiphol Corby. Yang C, konsep Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput,
kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sistem, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Yang kedua bisa dilanjutkan pada Rahma. Yang kedua, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika teleologis dan deontologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan, dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asya. D. Hubungan dari etika dan Pancasila. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusiawi yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan antara actus homoni, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah
untuk mufakat artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan yaitu Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menetapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai adalah bank filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dan normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kepada 3 orang penanya, kepada teman-teman. Untuk kasus yang ada di masyarakat bagaimana? Kan saya minta kaitkan dengan kasus yang ada di masyarakat. Mana? Itu ke PPT-nya, Pak. Jadi di makalah. Terus saya tolong lagi.
Bagaimana? Ya, Pak, ini mau coba saya scan, Pak. Bentar. Baik, akan membaca contoh kasus yang terkait dengan sistem etika pada Pancasila. Yang berkaitan dengan topiknya kasus penyeludupan narkoba yang dari narapidana narkoba kepemilikan 4,2 kg ganja telah kembali ke Brisbane atau di Australia. Ia dibebaskan setelah kurang lebih 9 tahun mendekam di balik jeruji besi Kerobokan Bali dan 3 tahun menjalani hukuman bebas bersyarat di Indonesia. Dalam menjalani hukuman itu, Corby menempati rumah kontrakan di Badung di Jalan Kartika Plaza, Gang Pudak Sari nomor 9 Kuta. Mantan terapis kecantikan tersebut ditangkap pada tahun 2004 di Bandara Bali karena kedapatan membawa 4,2 kg ganja yang disembunyikan di perlengkapan selancar. Kasusnya tersebut Australia dan Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan kepada Corby dinilai telah membuat marah warga Australia. Sebagian dari mereka mengatakan hukuman penjara bagi Corby terlalu berat. Undang-undang tentang obat-obatan terlarang di Indonesia jauh lebih ketat daripada Australia, tanpa perbedaan antara ganja dan obat-obatan terlarang termasuk heroin dan kokain. Pada 2015, 2 orang Australia lainnya dieksekusi mati setelah dinyatakan bersalah melakukan penyeludupan narkoba. Adapun Corby lolos dari jeratan hukuman mati. Hal ini merupakan ketidakadilan hukum yang masih ada di Indonesia, seperti keputusan bebas berat atas pengedar narkoba asal Australia, Corby, yang merupakan kasus di atas. Tetapi apabila dilihat dari salah satu alasan pemberian gerasi oleh Presiden kepada Corby, yaitu karena ia mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater. Hal itu sangat tidak sesuai dengan keadilan yang ada dalam masyarakat. Setiap orang yang menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan pasti mengalami depresi karena hilang kemerdekaannya. Tidak hanya Corby yang akan mengalami depresi karena menjalankan narapidana lainnya juga pasti merasakan hal yang sama. Aku aja deh yang share screen, jadiin host aja. Selanjutnya itu berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu
pemberian gerasi khususnya pada pelaku tindak pidana narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih dipertimbangkan lagi. Yang akan terjadi ke depannya, sehingga pemberian gerasi tidak akan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, bebas bersyarat khususnya pada pelaku tindak pidana narkotika. Dihimbau kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM agar bebas bersyarat yang ketat sungguh-sungguh diperhatikan. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika harus diminimalisir sebaik mungkin, sehingga tidak memberi sinyal positif kepada jaringan narkotika internasional bahwa Indonesia adalah negara yang permisif terhadap kejahatan narkotika untuk beroperasi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Indonesia sebagai negara yang sangat menentang penyalaan dan pengedaran gelap narkotika seharusnya benar-benar menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat terwujud. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Sekian penjelasan mengenai contoh kasusnya. Jadi selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya boleh? Nggak? Boleh nggak? Izin bertanya ya, saya Devi Oktaviani dengan NPM 217330007. Pertanyaannya, pentingnya etika pada kehidupan bermasyarakat sama bernegara itu apa sih? Kasih. Ya, baik, Devi, kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dijawab sebentar lagi. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya untuk 2 orang lagi? Izin bertanya moderator. Baik, Revi, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Revi Fitria Amelia dengan NPM 217330022. Pertanyaan saya, apa hubungan Pancasila sebagai sistem etika dengan sistem politik di Indonesia? Terima kasih. Baik, Revi, pertanyaan yang kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk 1 orang penanya lagi, ada yang bertanya? Izin bertanya. Baik, Monika, dipersilakan. Seperti yang terdapat pada PPT kelompok 3 tadi, disebutkan bahwa menurut Sastra Prateja, keseluruhan perilaku manusia dengan norma-norma dan prinsip yang mengaturnya disebut moralitas atau etika. Pertanyaan saya yaitu, apa perbedaan antara etika dan moral? Terima kasih. Baik, Moni, kami tampung dulu pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Devi terlebih dahulu. Yang pertanyaannya, pentingnya etika pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya, Devi? Iya, maaf. Oke, pentingnya etika yaitu yang pertama, karena kita hidup dalam masyarakat yang semakin plural, yang
Kedua, terjadinya transformasi dalam masyarakat. Di sini diperlukan etika untuk menjaga keutuhan kita. Dan yang ketiga, adanya proses perubahan sosial budaya sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk itu etika sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan kita. Keempat, etika dapat dimanfaatkan untuk kaum agamawan yang memantapkan iman dan pengikutnya. Yang kelima, hukum tertulis tidak mampu mengatur semua perbuatan. Jadi etika itu sangat diperlukan untuk di kehidupan kita. Jadi sekian jawaban pertanyaannya Devi. Apakah sudah jelas? Jadi mengerti. Jelas. Makasih Asya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, menyangga, dipersilakan. Lanjut ke pertanyaan dari Devi. Pertanyaannya, apa hubungan Pancasila sebagai sistem etika dengan politik Indonesia? Jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dalam ekspresi. Sudah jelas? Mohon maaf Galuh, suaranya kurang terlalu jelas. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertanyaan dari Revi, apa hubungan Pancasila sebagai sistem etika dengan politik Indonesia? Jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Apakah sudah jelas lagi? Sudah Galuh, terima kasih. Yang mau nambah atau menambah, dipersilakan. Oke, untuk pertanyaan dari Monik akan dijawab oleh Rahma. Pada Rahma, silakan. Untuk Saudara Monik, pertanyaannya tadi, apa perbedaan antara etika dan moral? Jawabannya itu